Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kami dari kelompok 8 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai produk jasa perbankan syariah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Jadi, stay tune and don't go anywhere guys. Saya Catur Atlandari dengan NIM 0501-192072 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian jasa bank. Saya Dewi Anasari Arhab dengan NIM 0501-193165. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai jenis pelayanan jasa bank. Saya Arman Syafi Arhab dengan NIM 0201193613 sebagai pemateri yang ketiga yang akan menjelaskan tentang jenis pelayanan jasa dalam bank syariah. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian jasa bank, di mana bisa dikatakan bahwa jasa dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Jadi bisa dikatakan bahwa jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadinya produksi tersebut. Misalnya nih, bila kita potong rambut, maka jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi hasil dari jasa tampak dan akan berakhir beberapa waktu tersebut. Nah, dari kesetaraan produksi dan konsumsi ini merupakan perbedaan yang penting. Kenapa? Karena jasa tidak dapat diproduksi di satu tempat dan dikirim ke tempat lain seperti barang contoh yang ada. Nah, juga tidak dapat disimpan. Semua karakteristik ini dapat kita hubungkan dengan keserentakan produksi dan juga konsumsi. Nah, di mana bisa dikatakan bahwa jasa bank ini adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Apa sih lembaga intermediasi? Yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan atau juga penyimpanan uang, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang, serta sebagai lembaga yang akan memberikan jaminan kepada nasabahnya. Nah, pelayanan dari jasa bank ini merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, bank menawarkan beberapa produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau juga pihak lain yang memerlukannya. Jadi bisa dikatakan dengan memberikan pelayanan dari jasa bank ini, maka bank akan memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan yang diperoleh dari bank ini yang berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan fee based income. Nah, tadi sudah membahas nih, ada juga tujuannya. Apa sih tujuan yang diberikan dari jasa-jasa bank? Nah, tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan utamanya, yaitu di mana kegiatan usaha penghimpun dana dari dana kepada masyarakat. Semakin lengkapnya jasa yang diberikan oleh bank ini, maka semakin baik juga pendapatan yang akan didapat oleh bank. Nah, hal ini disebabkan jika dari nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup berhenti di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang memang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Jadi bisa dikatakan mereka tuh hanya membutuhkan jasa dari bank yang memang memberikan pelayanan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian dari jasa bank ini. Jika ada kata kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis pelayanan jasa bank, di mana terdapat beberapa jenis pelayanan jasa dalam bank umum, yaitu yang pertama transfer atau jasa pengiriman uang. Jadi transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si
pemberi amanat yang ditujukan sebagai penerima transfer. Kedua, yaitu inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perorangan, untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan berada di tempat lain menyetujui pembayarannya. Yang ketiga, Safe Deposit Box. Layanan pada Safe Deposit Box ini adalah jasa penyewaan penyimpanan harta atau surat-surat berharga, yaitu Letter of Credit. Layanan Letter of Credit ini atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah surat kredit berdokumen, merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. 5. Jasa clearing. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 dan pasal 17, Bank Indonesia mempunyai wewenang mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Bank card. Bank card atau lebih dikenal dengan sebutan kartu kredit atau kartu plastik. Dengan kartu ini dapat digunakan untuk dibelanjakan di berbagai tempat hiburan dan tempat perbelanjaan lainnya. Tetapi dengan menggunakan kartu kredit ini, kita dapat mengambil uang di ATM yang tersebar di tempat-tempat yang strategis, yaitu bank garansi. Di mana layanan bank garansi ini merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha seseorang atau perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu perdagangan valuta asing. Istilah lain dari valuta asing adalah pasar valuta asing, yaitu pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Yang terakhir adalah payment atau pembayaran. Nah, di mana layanan pada payment ini merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabahnya. Maka bank akan mendapatkan biaya atas pelayanan jasa yang diberikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Syafi Arhab. Saya sebagai pemakalah ingin menjelaskan materi yang ketiga tentang jenis pelayanan jasa bank syariah. Jenis pelayanan jasa dalam bank syariah terdapat 7 macam. Yang pertama, al-wakalah atau perwakilan. Wakalah merupakan antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandat kepada pihak lain dan pihak lain menjalankan amanah sesuai permintaan pihak yang mewakilkannya. Dan yang kedua, al-kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dan yang ketiga, hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dan yang keempat, ron. Ron adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Yang kelima, al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Dan yang keenam, al-syaf merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Dan yang ketujuh, ijarah. Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa dengan menentukan biaya sewa yang telah disepakati oleh pihak bank dengan pihak penyewa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Arman Syafi Arhab. Mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga video yang kami berikan ini bermanfaat buat kalian semua, bisa menambah pengetahuan mengenai produk jasa perbankan syariah. Dan jangan lupa like, comment,
and subscribe juga ya channel YouTube-nya. And see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.